Apa itu kehidupan? Apa itu cinta? Itulah pertanyaanku waktu aku kelas 1 SD, yang membuat ibu tertegun menatap bingung bagaimana pertanyaan itu keluar dari seorang anak kecil. Sampai akhirnya aku memilih ibuku adalah kehidupanku. Ibu yang selalu ada buatku. Ibu hal terpenting, dan aku tak butuh suatu apapun di dunia ini selain ibu. Ibu yang melahirkan, membesarkanku seorang diri dengan perut yang semakin membesar setiap harinya. Kapan ayah pulang? Ayah sudah bahagia di surga, balas ibuku. Surga adalah tempat terindah. Mungkin hal itulah yang selalu diucapkan buat anak kecil yang belum tahu soal kematian. Atau anak kecil yang tolol yang selalu mengharap orang yang pergi ke surga akan kembali lagi. Sampai aku mengerti bahwa diriku adalah sebagian dari minoritas orang waras di antara mayoritas orang gila di rumah sakit jiwa. Orang gila akan kedudukan, pangkat dan harta benda sehingga dengan mudahnya membungkam mulut seseorang yang dengan gagah berani menyuarakan suara rakyat yang sumbang. Ya, ayah adalah seorang aktivis sekaligus wartawan dari sebuah surat kabar yang terkenal di masa itu. Dan ibu seorang kembang desa yang melihat potensi besar yang ada di dalam diri ayah. Potensi itu larut melebur dalam keputusasaan sejak ayah meninggal, dan ibu sedang mengandung adikku, satu-satunya adik laki-lakiku. Hidupku seakan menjadi matiku ketika ibu meninggalkanku. Dan adikku yang masih kecil karena terkena kanker payudara. Dan kini tinggal kami berdua. Dan siapa aku? Kini aku adalah seorang guru budi pekerti di salah satu sekolah dasar di Palembang. Guru dengan cerita hidup bak sebuah film. Seorang guru yang gagal dan menganggap dunia ini tidak adil. Tidak, dunia ini adil. Adil di dalam keadilan itu sendiri. Ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada rendah. Dan keadilan itu bagiku bukan kesamarataan, tapi sebuah lawan jenis dari salah satu hal yang diidamkan semua manusia, dan hal lain yang dibenci manusia. Ada orang yang mampu bersekolah tinggi, tapi menyia-nyiakannya.
Tetapi sebaliknya, ada yang ingin bersekolah tapi tidak mampu karena memang tidak ada kemampuan. Seorang guru yang gagal untuk adiknya yang sekarang ini sudah remaja. Aldo, kamu yakin? Kakak akan sangat merasa kesepian jika kamu pergi. Ini sudah keputusan saya, Kak. Apa tidak bisa kamu kejar cita-cita kamu di sini? Di sini tidak ada rumah produksi. Cuma di Jakarta adikmu ini bisa berusaha. Tapi Kak Anissa tidak akan kesepian. Masih ada Kak Dimas yang akan selalu setia di samping kakak. Tidak seperti saya yang rela meninggalkan cinta demi sesuatu yang belum pasti. Silvi tidak ingin kamu pergi. Silvi akan mendapatkan orang yang lebih baik. Dia adikku satu-satunya. Dialah keluargaku yang masih tersisa. Dan aku tahu sulit bagiku untuk melepaskannya sesulit dia melepaskan seorang wanita yang berhasil menjamah hatinya untuk pertama kali. Kenapa tiba-tiba kamu ngajak aku ketemuan? Bukankah di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi? Aku hamil. Hamil anak kamu. Tidak mungkin. Selama kita pacaran, kita tidak pernah melakukan hubungan apa-apa. Pokoknya kamu harus nikahi aku. Apa itu cinta? Aku mengenal cinta, iya, cinta yang menyakitkan, cinta yang membuat diri seolah terbang ke langit ketujuh ketika aku memejamkan mata. Dan seketika itu pula cinta yang menghempaskan aku ke tanah sesaat setelah aku membuka mata. Aku tidak ingin hidup, lebih baik Tuhan mengambil nyawaku. Sekarang
Ayah tidak mau tahu. Kamu harus segera menikah. Besok aku jadi berangkat. Pindah sekolah di Jakarta. Kamu tahu kan? Aku minta putus kalau kamu tetap berangkat. Aku tahu. Aldo, aku sayang sama kamu. Aku cinta. Aku rela ngelakuin apa aja buat kamu. Tapi sekarang apa? Kamu mau pergi ninggalin aku. Ini nggak adil, Aldo. Aku minta kamu ucapin selamat tinggal buat aku. Enggak. Enggak. Tolong aku Tuhan, beri kekuatan, tabahkan hatiku dalam menghadapinya, pergilah bersamanya dan lupakan semua cerita cinta kita saat kau bersamaku. Anissa. 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 Kenapa belakangan ini kamu selalu menghindar dari saya? Ada baiknya kita tidak perlu bertemu lagi. Alasannya? Tidak usah beragak bodoh. Aku sudah tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kamu Anissa, Anissa, biar aku jelaskan, Anissa. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kejadian saat itu sudah sangat jelas. Nikahi dia. Semoga kamu bisa menjadi suami sekaligus ayah yang baik.
Kak, pulang sekolah saya kesini ya. Kita pulang sama-sama. Ya, kakak tunggu. Kak, kenapa dia begitu tega menghancurkan hidupku? Hidupku yang terdiri dari kepingan-kepingan kaca retak yang kini telah pecah. Lu apa ini anak? gue nggak tahu bro. Gue nggak cabut, kabur. Aldo, bangun Aldo. Lara, apa yang terjadi dengan kamu Aldo? Siapa yang melakukan ini Aldo? Aldo, bangun. Aldo, Aldo, bangun Aldo. Jangan tinggalin kakak.
Ayah, Ibu, sebenarnya yang menghamiliku bukan Dimas, tapi jadi aku kenal seorang pria dari sebuah situs pertemanan di internet. Dia mengajakku ketemuan. Kebetulan saat itu aku lagi butuh seseorang untuk menghiburku. Karena aku baru saja putus dari Dimas. Setelah kami bertemu, dia mengajakku pergi ke suatu tempat. Lalu dia memberiku secangkir minuman. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Tapi yang aku ingat, keperawananku sudah direnggutnya. Dia meninggalkan aku sendirian. Maaf. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggu hubungan kalian. Ternyata hidup bisa selamanya tidak indah. Seindah mentari yang tenggelam di senyirnya ombak tenang yang menghanyutkan di tepi pantai, atau bunga-bunga yang bermekaran di pekarangan tetangga. Apa itu kehidupan? Apa itu cinta? Berakhirlah sudah kisah cinta. Kehidupan bagiku adalah sebuah panggung sandiwara. Manusia sebagai wayang, dan Tuhanlah dalamnya. Banyak orang yang sependapat. Saat ku melihat kau bersama. Dan cinta adalah sesuatu yang menghidupkan hidup. Lupakanlah aku yang pernah singgah di hatimu. Hidup itu bisa mati, tapi cinta selalu hidup. Cinta tak pernah salah. Hanya dalam aplikasinya tidak selalu benar.
Cinta hanya bisa pergi, tapi tidak hilang. Cinta akan selalu tersimpan di hati yang paling dalam. Anissa, belum tidur. Udah malam. Ya mas. Ini dari Allah untuk beri kekuatan, tabahkan hatiku dalam menghadapinya. Tolong aku Tuhan, beri kekuatan, tabahkan hatiku dalam menghadapinya. Pergilah bersamanya dan lupakan semua cerita cinta kita saat kau bersamaku. Tolong aku Tuhan, beri kekuatan, tabahkan